Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di my channel kelas. Di sini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Midarsi dengan NPM A1J022015 di kelas 2A Prodi PNF dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan terakhir yaitu pengawasan. Apa sih perencanaan itu? Menurut Mondi, Noy, dan Premeok, perencanaan ialah merupakan proses menentukan apa yang harusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Fungsinya yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Syarat-syarat perencanaan. Menurut Sarwanto tahun 1978, syarat-syarat perencanaan yaitu adalah yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang terakhir yaitu planning, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian itu? Menurut Hasibun tahun 1996, dia mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Proses pengorganisasian ada 8. Yang pertama yaitu perumusan tujuan-tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. Baik. Yang kedua, penetapan tugas pokok merupakan bagian dari tujuan dan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu perincian kegiatan, diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat, pengelompokan kegiatan. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima, departementasi. Proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas, yaitu memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ketujuh, staffing, yaitu penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, facilitating, atau fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Selanjutnya, apa sih penggerakan itu? Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu apa sih pengawasan? Pengawasan dalam pengertiannya yaitu proses penentuan apa yang dicapai, yaitu berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian, pelaksanaan atau performance, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan itu yaitu membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas.
Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama adalah tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate. Dan yang terakhir yaitu mengadakan tindakan perbaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.